Mau nggak dengerin? Ini jauh-jauh mau denger Pak. Jadi saya bertugas mulai tanggal 16 Oktober. 16 Oktober bertugas. Lalu ada tempat hiburan ini yang izinnya habis bulan Agustus, tapi belum diperpanjang. Baru masukin perpanjangannya tanggal 13 hari Jumat. Tanggal 16 saya mulai tugas. Begitu saya mulai tugas, saya panggil semuanya, saya katakan tidak ada perpanjangan tanpa izin dari gubernur. Semua urusan. Karena saya belum mau tugas, belum tahu apa saja. Toto pada nyelonong gitu perpanjangan. Jadi saya katakan tidak boleh ada perpanjangan tanpa izin gubernur. 2 hari kemudian kepalanya datang, Pak, ini ada yang mengajukan perpanjangan, namanya Alexis. Oh, ini yang ditunggu. Gitu. Jadi pucuk dicinta ulam tiba ya Allah yang ngatur. Padahal itu makanya Allah yang mengatur. Dan kita coba kalau dia sudah memperpanjang bulan Agustus, kan habis Agustus, maka saya harus membatalkan. Kalau ini saya tidak pernah membatalkan, saya hanya mengatakan saya tidak perpanjang. Kalau tidak diperpanjang artinya tidak boleh beroperasi. Kalau saya membatalkan, maka pemerintah mengubah keputusan. Betul tidak? Dari diizinkan jadi dibatalkan. Kalau ini kami tidak beri izin. Terus Pak, tenaga kerjanya, loh, wong izinnya habis kok tenaga kerja. Pada saat Anda merekrut orang, Anda tahu izinnya habis bulan Agustus. Udah tahu. Kita kalau bikin usaha kan begitu. Tahu izinnya 2 tahun, ya jangan merekrut orang untuk kerja 3 tahun. Betul tidak? Jadi yang kami lakukan kemarin itu adalah menutup dengan cara tidak memberikan perpanjangan. Dan begitu mereka nggak bisa nuntut. Kalau saya membatalkan, mereka bisa nuntut. Kami menuntut, apa dasarnya kami dibatalkan? Kalau ini, kita udah tahu kelakuannya gimana, nggak kita terusin lah izinnya. Jadi alhamdulillah secara legal aman, sama sekali tidak ada konsekuensi. Dan alhamdulillah kalau bicara tentang rezeki, banyak yang waktu itu bilang, Pak Anies, nutup prostitusi, nutup tempat hiburan seperti itu, nanti pendapatan Pemda DKI turun, nanti pendapatan pemerintah turun. Itu dikatakan semuanya. Anda boleh cek sosmed, boleh cek media online sekitar akhir Oktober, semuanya pada bilang pendapatan turun. Sebaliknya, Allah mentakdirkan DKI tahun ini pertama kalinya target pendapatan naik dan melampaui target sampai 103% dari yang kita dapat. Alhamdulillah. Jadi sumbernya diganti, yang itu ditutup, dan sebetulnya yang ditutup bukan cuma satu, cuma yang ramai satu, kan yang terkenal satu. Kalau yang lainnya kurang terkenal, mungkin karena dulu nggak pernah di demo jadi kurang terkenal. Yang lainnya kita tutup, cuma nggak jadi berita. Dan apa yang terjadi? Justru pendapatan kita pertama kali melampaui 100%. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam suasana yang cukup cerah. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian, dan juga viral. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang peluang Anies Baswedan di tahun 2024. Seperti kita saksikan bersama dan terus kita pantau bahwa gelombang dukungan terhadap Anies Baswedan itu terus mengalir dari berbagai kalangan, ya. Bukan saja dari tokoh-tokoh bangsa, tetapi juga dari kader-kader parpol, ya. Termasuk juga dari tokoh-tokoh partai yang selama ini menyerang Anies Baswedan, yaitu PSI, yang ketua umumnya Giring Ganesa itu selalu menyerang Anies dengan berbagai macam bulian dan juga bahkan fitnah, tetapi justru banyak pengurusnya itu yang justru sekarang mendukung Anies, ya. Ini adalah satu tanda bahwa dukungan Anies Baswedan ini mulai meluas ke segala aspek dan juga kalangan. Namun demikian, sahabat sekalian, ya, kita ini perlu mewaspadai, ya, adanya gelagat dari pihak rezim yang ditopang oleh oligarki
yang mereka ini bersifat hipokrit, munafik. Di satu sisi mereka secara permukaan menyatakan tidak berminat, kemudian juga sudah menentukan jadwal-jadwal tahapan pemilu, ya, termasuk juga pendaftaran partai politik yang peserta pemilu sudah dilakukan. Tapi di sisi lain, ya, mereka kenapa terus menggalang wacana-wacana 3 periode? Bahkan sepertinya mereka itu akan melakukan gerakan-gerakan, ya, yang tidak rela kalau misalkan tahun 2024 itu berganti presiden. Sebenarnya gerakan 3 periode ini adalah inkonstitusional, melanggar konstitusi. Bagaimana yang demikian itu masih diwacanakan? Semoga saja pihak rezim menyadari, ya, janganlah terlalu tamak. Jangan terus-terusan kita ini dikuasai oleh oligarki, bahkan oligarki neokomunis. Ya. Kapan kita ini akan bangkit? Kapan kita akan maju? Ya. Berilah kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai kompetensi, yang mampu, yang mumpuni, yang bisa memimpin bangsa ini dengan lebih baik lagi. Dan itu momentumnya adalah tahun 2024. Jangan serakah. Ya. Jangan menjerumuskan bangsa dan negara ini ke jurang yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan kita berharap, berdoa, sambil kita terus berusaha untuk selalu mendukung Anies Baswedan. Karena dia adalah satu-satunya tokoh yang sampai saat ini yang bisa mengatasi permasalahan bangsa yang multidimensi ini. Keterpurukan yang sudah keterlaluan. Sahabat sekalian, saya melihat ada 5 sisi kelebihan dari Anies Baswedan ini yang insya Allah mudah-mudahan ini akan bisa mengatasi permasalahan bangsa yang kita hadapi sekarang ini. Yang pertama, sahabat sekalian, Anies Baswedan kita akui adalah seorang yang cerdas. Dalam pengertian, dia bisa membaca strategi-strategi kawan maupun lawan. Dia bisa menerawang ke masa depan. Dan dia bertindak sesuai dengan apa yang perlu dilakukan. Dan pada saatnya diam, dia pun diam. Ya. Kecerdasan Anies Baswedan ini, insya Allah, ini akan sangat membantu untuk memuluskan dia maju ke 2024. Yang kedua, sahabat sekalian, apa kelebihan Anies? Itu ketenangan dan kesabaran. Walaupun dia terus dibully, dicaci, bahkan difitnah, tetapi dia tidak merespon, apalagi bereaksi dengan sesuatu yang kontraproduktif. Ini adalah modal yang sangat utama. Sehingga bulian-bulian dari katakanlah musuh-musuh politiknya, haters-hatersnya, para pembencinya itu, bahkan malah berbuah menjadi bumerang. Banyak yang tadinya itu, mereka itu mencaci Anies Baswedan, setelah melihat pribadi, ketenangan, kesabaran Anies Baswedan yang ditunjang dengan karya nyata yang telah dilakukan, ya, itu berubah menjadi pendukung Anies Baswedan. Banyak tokoh-tokoh yang tadinya nyinyir, mencibir, setelah mereka melihat bagaimana hasil kerja Anies Baswedan di Jakarta yang berubah secara drastis, banyak yang mendukungnya. Yang ketiga, sahabat sekalian, ya, ini yang mungkin banyak orang yang tidak tahu, ya, bahwa Anies Baswedan ini, ya, ini adalah seorang ahli strategi. Ada yang bisa diungkapkan, ada yang tidak bisa diungkapkan. Nah, di antara strategi Anies adalah ketika musuh itu menumpahkan peluru bertubi-tubi, dia biarkan saja sampai akhirnya peluru habis, akhirnya lemah sendiri, dan disitulah kemudian Anies Baswedan menjadi yang menang. Yang keempat, sahabat sekalian, Anies Baswedan adalah seorang yang sangat taat kepada Allah, sangat soleh, istiqomah. Ini satu modal yang sangat penting. Karena bagaimanapun juga, segala perubahan ini adalah berdasarkan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Walaupun orang-orang jahat, mereka-mereka yang tetap menginginkan keburukan, terus membuat makar, terus membuat tipu daya. Tetapi apabila kita tetap istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah dalam kesolehan, kita tetap bergantung kepada Allah, bahkan kita justru malah menolong agama Allah, maka yang akan terjadi adalah datangnya pertolongan Allah.
Yang sering saya sampaikan, ada satu ayat yang berbunyi, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, aku akan menolongmu dan aku akan meneguhkan langkah-langkahmu. Jadi ada dua kata kunci dalam ayat ini. Ya. Kita menolong agama Allah, yaitu kita membesarkan, memajukan Islam, memuliakan para ulama, memuliakan umat Islam, itu kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita, dan juga Allah akan memberikan kekuatan di dalam melangkah. Ini yang insya Allah dimiliki oleh Anies Baswedan, ya, melangkah dengan penuh ketaatan kepada Allah, dengan penuh keyakinan dan ketawakalan kepada Allah, sehingga mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan. Dan apabila Allah sudah memberikan pertolongan, maka kekuatan apapun tidak akan yang mampu untuk mengalahkannya. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dalladhi yansurkum min ba'dih. Kalau Allah sudah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tetapi kalau Allah mengalahkan kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Kita harus yakin dengan ayat ini. Yang kelima, kelebihan Anies Baswedan yang insya Allah tidak dimiliki oleh calon-calon yang lain. Anies Baswedan itu orangnya bersih, jujur, tidak korup, tidak KKN. Ini adalah satu modal. Sementara calon-calon yang lain sudah terpolarisasi, sudah terpolusi. Mereka ini sudah bercampur antara kebenaran dengan kebatilan. Bagaimana mungkin kebenaran bisa ditegakkan dengan tetap melakukan kebatilan-kebatilan? Ya. Anies Baswedan adalah seorang yang anti rasuah, anti suap. Ini yang membuat pusing para oligarki, rejim yang hendak menyogok, tidak mau diajak kompromi untuk hal-hal yang batil. Dan Anies Baswedan seorang yang teguh, ya, di dalam kejujuran, ya, kebersihan, dan juga kedisiplinan. Ya. Inilah modal yang sangat penting untuk memajukan bangsa ini. Insya Allah, apabila kita terus berusaha dengan ikhtiar maksimal secara sunatullah, kemudian secara kudratullah Allah memberikan pertolongan, mudah-mudahan segala tipu daya yang dilakukan oleh para oligarki yang ingin menghancurkan Indonesia, mudah-mudahan bisa dihentikan. Karena kalau Allah sudah berbuat, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Demikian saja sahabat sekalian, ya, kita berdoa terus, ya, mudah-mudahan Anies Baswedan diberikan keteguhan, ya, kesehatan, kekuatan di dalam melawan segala macam bentuk penindasan, penjajahan. Sekarang kita sedang memasuki penjajahan baru, penjajahan secara ekonomi, penjajahan secara politik. Banyak orang yang tidak tersadar. Mudah-mudahan dengan majunya Anies Baswedan, dimenangkan Anies Baswedan menjadi pemimpin, maka semua permasalahan bangsa ini akan bisa teratasi. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.